yang di audiens ini punya tipe-tipe belajar tersendiri. Ada orang sensing, ada orang bahasa yang lain itu ada pragmatis dan lain-lain itu ya. Ada tipe feeling, ada intuitif. Maka kita harus kasih semua model ini ke audiens supaya semuanya terpuaskan. Visual itu dominan. Nah itu makanya ini sebenarnya masuk di slide juga. Makanya pentingnya slide itu karena visual itu 60%. Itu bagian dari alat bantu ya. Delivery pakai ini, pakai slide. Slide itu alat bantu dan penelitian menunjukkan 60% orang Indonesia itu ya senang kalau ilmu itu dibagi secara visual. Daripada nonton buku setebal ini misalnya, mereka senang nonton film, nonton YouTube, nonton apa gitu lah. Itu karakteristik orang Indonesia. Entertain alias jeda. Jadi sebuah penelitian mengatakan per 10 menit otak itu mengalami ketegangan atau hang, maka harus dicairkan. Itulah sebabnya berita-berita di TV itu setelah 10 menit itu dipotong dengan iklan selama sekitar 5-7 menit. Kenapa? Untuk memutus ketegangan ini agar tidak bertumpuk-tumpuk pesan yang dimasukkan, maka harus dibikin relax. Relax paling bagus sebetulnya humor yang ger. Tapi kan iklan nggak mungkin ger. Ada beberapa iklan lah yang bisa bikin ger. Misalnya apa? Ya iklan misalnya coba sebut satu permintaan, itu kan lucu tuh. Ya, aku ingin temanku yang tadi ada di sini balik lagi ke sini. Nah, itu dari ger. Gitu. Ada iklan-iklan yang lucu itu pasti sampai pesannya ke audiens TV. Saya nggak mau cerita banyak tentang SBG karena ada buku bagus tentang keriting hahaha karangan dari sebagian. Saya sebelum banyak tampil itu kalau nggak mendadak ya, saya mencoba mencari rujukan di buku ini, keriting hahaha, bukunya Pak Heri Subagio. Itu tentang berhumor, tebalnya sekitar 200 halaman ini, tentang berbagai teknik ice breaking. 10-15 menit baru dikasih. Nah beberapa caranya ada di dalam situ, nggak usah saya ceritain ya. Anda bisa main games, Anda bisa putar musik, Anda bisa ngasih cerita humor, Anda bisa menayangkan video-video lucu yang berkaitan dengan kalau Ibu Santoso itu pasti musik. Ibu Santoso itu pasti musik. Kita jeda dulu ya, musik main. Maka awet sampai sekarang. Dia paham betul bagaimana cara menaklukkan audiens tujuh keajaiban rezeki yang sudah cetak hampir 60 kali dan pernah selama COVID menghidupi gaji semua karyawan toko buku Gramedia karena hanya buku itu yang laku. Dia sudah dapat royalti 7 miliar dari buku itu. Royalti itu artinya 10% dari harga bandrol buku. Jadi udah dicetak hampir berapa ya? Mungkin hampir 7 juta eksemplar buku itu. 7 keajaiban rezeki. Bisa dengan mancing pertanyaan itu juga bisa. Itu teknik ini dipakai Gus Baha, sering terjadi dipakai oleh Ustaz Adi Dayat, atau bisa juga gimmick kuis bagi-bagi apa gitu. Itu juga bisa. Yang terakhir ini teori saya sendiri sebetulnya. Desain slide presentasi itu dibikin yang bagus lah, karena selain alat bantu ya itu adalah alat hafalan kita, urutan kalau kita menghafalkan materi. Nah ada 3 hal yang di slide presentasi itu, karena slide alat bantu, poinnya adalah satu slide satu info, satu pesan, ya. Satu pesan itu maksimal isinya pecahannya adalah 3 poin. Misalnya slide ini tentang konten atau tentang 3 kunci presentasi atau 3 kunci public speaking, maka di dalam slide itu maksimal ada 3 poin kata. Tidak perlu seperti dosen itu halaman full itu isinya 6 paragraf. Enggak boleh itu. Jadi 3 kunci presentasi adalah 1 konten, 2 delivery, yang ketiga entertain. Kalau mau dipaksakan itu memang 4 poinnya ya tidak apa-apa. 4 adalah slide presentasi. Saya belajar slide presentasi ke Jakarta
gitu ya. Ada beberapa apa namanya tingkatan. Saya mengambil tingkatan yang paling rendah yang seperti ini karena kemampuan saya itu kan dicangkem ya, bukan di teknis gitu. Jadi ya usah, yang penting aku iso level terendah juga nggak apa-apa, yang penting cangkemnya level tertinggi. Dah, itu aja. Saya beranunya di Andi Sukma Lubis. Ini bisa dicari di Instagram, bisa dicari di Facebook atau di googling, ketemu pasti orangnya. Saya kira itu ya, 7 menit pertama itu sangat menentukan. Nah, itu ada beberapa teori yang bisa dipakai, mengutip data, bercerita. Kalau ILC itu pakai kutipan tokoh-tokoh dunia, itu yang dipakai kali Ilyas ketika membuka ILC. Bisa juga atraksi, teriak-teriak, apa kabar hari ini? Apa, nah, kayak Ustadz Didik tadi itu salah satunya, yuk kita temu 1, temu 2, temu 3, itu bagian dari atraksi. Itu juga bagus untuk membuka ini. Bertanya, bercerita, atraksi, kutip data. Awal-awal yang paling krusial dalam public speaking apa? Ya di buku ini saya ceritakan juga, tapi kira-kira juga satu, sekitar 99 detik atau sekitar 3 menit pertama itu pasti tegang bagi semua pembicara. Saya yang dikuasai audiens atau saya yang menguasai audiens. Nah, kuncinya harus dipegang di situ. Dan tidak berhenti di situ, karena otak mengalami kelelahan. Kalau kita dikasih durasi panjang dalam presentasi kayak gini, bisa jadi tengah jalan itu terjadi kegaduhan. Fokus sudah tidak ke panggung. Orang sudah sibuk dengan HP, orang sudah sibuk ngomong dengan sebelahnya, orang sibuk ngantuk, orang sibuk angok, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada tekniknya sebenarnya untuk menggerak kembali agar yang ngantuk, yang ngomong, yang ini tertarik lagi ke depan untuk melanjutkan materi sampai tuntas. Jadi termasuk di akhir misalnya di edisi tanya jawab begini juga menjelaskan bagaimana menghadapi pertanyaan sulit, bagaimana menghadapi logika falasi dan seterusnya dan seterusnya. Saya kebut aja. Closing di public speaking itu ada beberapa teori juga. Beberapa orang ngajak dengan doa bersama, gitu ya, itu nggak apa-apa. Kemudian mengutip kata-kata bijak itu dilakukan oleh ILC, kami Ilyas. Mengajak merenung itu Hakim biasanya ngajak kayak gitu ya. Kemudian kalau Jamil Azaidi, salah satu guru public speaking saya, itu selalu mengulang 3 hal penting yang Anda harus bawa ulang. Misalnya kalau saya ngomong menutup acara presentasi ini, apa gunanya kita menguasai public speaking? Itu bisa membuat karir Anda lebih melejit, karena yang pandai berkomunikasi itu nanti akan lebih sering disuruh pimpinan mewakili perusahaan pergi ke lobby kemana-mana, baik di dalam negeri, ke luar negeri, ketemu menteri, ketemu presiden dan seterusnya. Mereka yang gagal, mereka yang gugup, mereka yang grogi, nggak mungkin disuruh mewakili oleh kampus SIO United ini untuk pergi menemui entah Sandiaga Uno, ketemu pariwisata, atau ketemu Anies Baswedan, atau siapa, nggak mungkin. Karena orang-orang yang grogi, gugup ini kalau ketemu pasti nggak ada pesan yang sampai. Padahal mengirimkan orang artinya mengirimkan pesan. Gitu. Itu satu, karena Anda akan melejit. Bisa juga saya merasa bisnis Anda bisa lebih melejit kalau menguasai dasar-dasar public speaking. Karena mungkin kalau jualannya live lewat Instagram, lewat medsos dan seterusnya, Anda akan bisa lebih pede, lebih terarah, lebih terukur, dan lebih bisa menghibur sehingga closingnya lebih kuat. Yang ketiga misalnya itu pesan. Yang ketiga misalnya dengan mendalami public speaking seperti ini, mungkin gunanya tidak untuk Anda sendiri, tapi Anda bisa berguna untuk karang taruna di lingkungan Anda atau remaja masjid di lingkungan Anda. Bisa ajari mereka untuk menjadi penceramah kultum muda, khotib muda, dai muda, kader penceramah dan seterusnya. Ada 3 yang bisa Anda bawa pulang setelah Anda mengikuti presentasi atau seminar public speaking hari ini. Misalnya kita ngomong begitu, ada 3 poin yang harus kita, kalau nggak ketemu bikin supaya tetap ada 3. Bikin masalah yang bermanfaat nanti 1 itu sudah alhamdulillah. Itu selebihnya teman-teman bisa baca, kalau nanti butuh bukunya bisa menghubungi Ustadz Didi. Terus yang terakhir
public speaking itu harus kalau mau konsisten ya, makin bagus. Kuncinya ada di Gong Gladwell. Gong Gladwell itu namanya hukum 10.000 jam terbang, sebuah penelitian jangka panjang itu. 10.000 jam terbang itu kalau kita sehari berlatih 10 jam, maka itu bisa ditempuh 4 tahun, kita sudah sangat amat mahir. Jadi jangan kaget, kok Putri Aryani kemarin tiba-tiba lagunya ditonton 1 miliar orang, padahal membantul lagi SMK ya, SMK Bantul. Kok tiba-tiba kok nggak muncul tiba-tiba itu anak, dilacak rekodnya dari belakang, ternyata dia sudah belajar nyanyi sejak umur 3 tahun. Bapaknya sudah tahu suaranya bagus, dia carikan pelatih. Jadi kalau sekarang umurnya berapa ya? 17 kalau nggak salah, 16 atau 17. Kalau dia berlatih melebihi 5 tahun, terus tampil di suatu ajang, terus kemudian dunia mengakui, nah memang rumusnya begitu. Kalau anda melatih diri anda 10 jam per hari, tidak putus selama 5 tahun, maka anda bisa berkompetisi di tingkat dunia. Anda belajar bahasa Inggris 10 jam per hari, tidak putus selama 10 tahun, maka anda bisa jadi jago bahasa asing level dunia. Anda menghafal Quran sehari 10 jam terus selama 5 tahun, itu pasti merontok begitu, spontan aja munculnya, dipancing satu kata, satu ayat sudah langsung. Nah, tapi kalau baru setahun, 2 tahun, yo jangan istilahnya apa, berharap moncer prestasinya dan kemahirannya melebihi yang lain-lain.